Mengapa Palestina utang listrik pada Israel? Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini Fakta Israel ingin membahas satu berita yang ada di media massa online di Indonesia terkait Israel dan Palestina. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sejumlah media massa online di Indonesia pada hari ini 13 Januari 2025 memberitakan tentang Israel pakai uang pajak Palestina untuk bayar utang listrik sebesar 8,8 triliun rupiah. Nah, judul serupa ini diberitakan oleh Detik News, ada Tempo.co, ada Sindo, dan juga ada Republika. Nah, Fakta Israel ingin meluruskan. Jika kita baca dari judulnya saja, maka terkesan Israel yang berhutang. Israel punya utang, dan Israel memakai uang pajak Palestina untuk bayar utang listrik. Ini tidak benar, Bapak Ibu semua. Israel memakai uang pajak Palestina untuk bayar utang listrik Palestina. Ini yang benar. Otoritas Palestina bayar utang listrik kepada Israel sebesar 8,8 triliun rupiah karena yang berutang adalah otoritas Palestina. Seperti Bapak Ibu ketahui, pemerintahan di Palestina, mereka itu bergantung sepenuhnya kepada Israel. Otoritas Palestina tidak mampu menyediakan listrik, air, dan sebagainya untuk kebutuhan warga negara Palestina. Karena itulah Israel memberikan listrik dari perusahaan listrik Israel. Tetapi tentu saja ini bukan gratisan. Jadi Palestina harus membayar. Nah, jumlahnya sebesar 8,8 triliun rupiah. Nah, kalau ditanya lagi, kenapa jumlahnya sebesar itu? Karena memang ini akumulasi. Sudah beberapa lama tidak dibayar. Nah, uang yang disebutkan sebagai uang pajak Palestina itu, Bapak Ibu semua, datangnya dari hasil pengumpulan pajak bahan-bahan yang masuk dari Israel ke tepi barat atau Yudea dan Samaria, atau orang yang masuk ke Palestina ke tepi barat itu, mereka juga harus bayar. Nah, semua uang tersebut dikumpulkan oleh Israel, disimpan oleh Israel, dan digunakan kembali untuk kebutuhan Palestina. Itulah baiknya Israel. Bukan dipakai untuk kebutuhan Israel sendiri, Bapak Ibu, tapi dipakai untuk kebutuhan Palestina lagi. Dan semua dana yang disimpan tersebut saat ini berada di Bank Norwegia, bukan di Bank Israel. Artinya betul-betul ada pihak ketiga yang bisa memantau arus uang tersebut. Nah, akhirnya Menteri Keuangan Israel pada hari Minggu kemarin memutuskan untuk memakai uang pajak Palestina tersebut yang diambil dari bank di Norwegia untuk membayar utang listrik. Kenapa perlu bayar utang listrik? Karena kalau nggak dibayar-bayar itu akan membebani rakyat Israel sendiri. Nah, moral ceritanya apa, Bapak Ibu semua? Bapak Ibu tahu dong bagaimana banyak sekali teror yang terjadi atas negara Israel. Penerornya dari mana? Dari Palestina. Kita bukan bicara tentang ras. Kita bukan bicara tentang kebangsaan. Tetapi faktanya memang terornya kebanyakan memang adalah orang dari Palestina.
Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya pemerintah Israel memutuskan untuk membekukan dana pajak tersebut sehingga tidak bisa digunakan oleh otoritas Palestina. Nah, tidak bisa digunakan oleh otoritas Palestina sehingga mereka terpaksa membayar gaji pegawai negeri dari pemerintah Palestina itu dengan cara hanya membayar sebagian, sekitar 50-60% setiap bulannya. Nah, kalau Bapak Ibu mau kita tarik lebih jauh lagi alasan kenapa Israel tidak mau membayar uang pajak Palestina itu kepada Palestina, karena otoritas Palestina setuju untuk membayar para teroris. Semua orang yang melakukan teror, jika ia masuk penjara, maka keluarganya akan didanai oleh pemerintah Palestina. Jika ia tewas karena teror, dia pun keluarganya akan tetap diberikan gaji. Inilah yang dinamakan pay for slay. Dan ini adalah tindakan keji. Saudara, hal ini secara tidak langsung pemerintah Palestina menyetujui aksi teror. Bukan hanya setuju, tetapi juga memberikan dana. Karena itulah ini seperti lingkaran setan. Dari satu orang yang tewas akan lahir keinginan orang yang lain untuk melakukan teror. Alasannya untuk apa? Untuk mendapatkan uang. Kenapa mereka butuh uang dengan meneror? Karena tidak ada lapangan pekerjaan yang disediakan oleh otoritas Palestina itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu semua, jika Anda membaca berita-berita yang seperti saya sebutkan tadi, tolong cek baik-baik narasi di dalam berita tersebut sehingga kita tidak salah tangkap. Terima kasih Bapak Ibu, Anda turut membantu mengedukasi bangsa Indonesia agar bebas dari kebencian terhadap Yahudi dan negara Israel dengan cara Anda membagikan link YouTube video-video Fakta Israel. Terima kasih. Salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya bisa tanpa teroris. Am Yisrael Hai. Bangsa Israel hidup.